Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wala haula wala quwata illa billah. Kembali kita ketemu pada sesi tentang puasa. Pada kali ini kita akan membahas tentang yang membatalkan puasa. Yang membatalkan puasa termasuk hal yang penting yang harus diketahui oleh orang yang berpuasa selain syarat dan rukun. Karena yang diinginkan oleh orang yang berpuasa, puasa yang sah, yang diterima oleh Allah dan menghasilkan takwa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Bila orang sudah melaksanakan puasa dengan syarat dan rukunnya, belum tentu sah. Bila ia melakukan hal-hal yang membatalkan puasa. Oleh karena itu, orang yang berpuasa harus memastikan sudah melaksanakan syarat dan rukunnya dan sudah melakukan memastikan tidak melakukan hal-hal yang merusak dan membatalkan puasanya. Maka sebelum kita berbicara tentang itu, maka kita perlu tahu tentang apa itu batal. Batal artinya dalam sebuah perbuatan, amalan, syarat dan rukunnya belum terpenuhi seluruhnya. Atau terpenuhi namun tidak dilakukan secara benar. Nah, itu definisi tentang batal. Apa yang membatalkan puasa? Mahiya mubtilatus shaum. Yang membatalkan puasa ada dua golongan. Pertama, yang membatalkan puasa dan hanya wajib qada tanpa kafarat atau tanpa kafarah. Dan yang kedua, yang membatalkan puasa serta wajib qada dan kafarat. Apa itu qada? Apa itu kafarat? Qada adalah mengganti amalan yang ditinggalkan pada waktu lain setelah waktu yang sebenarnya berlalu. Itu namanya qada gitu. Qada puasa artinya mengganti puasa pada hari lain setelah waktu puasa itu berlalu. Itu qada puasa. Sedangkan kafarat artinya adalah tebusan. Yaitu tebusan yang harus dibayar atau harus dilakukan oleh seorang karena melakukan suatu perbuatan yang melanggar ketentuan syariat. Itu namanya kafarat. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Hal-hal yang membatalkan puasa. Baik hanya dengan wajib qada saja maupun wajib qada dan bayar kafarat. Penjelasannya sebagai berikut. Yang pertama adalah yang membatalkan puasa dan hanya wajib qada tanpa kafarah. Apa saja yang membatalkan puasa dan wajib qada saja? Yang pertama, makan dan minum dengan sengaja. Makan minum dengan sengaja membatalkan puasa. Pelakunya telah melakukan dosa besar. Meskipun yang dimakan itu sedikit. Orang tersebut harus melanjutkan puasanya dan tidak boleh makan hingga sore hari. Orang tersebut harus menggantinya atau qada di hari yang lain. Dan ia tidak perlu kafarah atau kafarat. Sedangkan makan minum apabila tidak disengaja seperti makan dan minum karena kelupaan, maka itu tidak membatalkan puasa. Walaupun yang dimakan atau yang diminum itu banyak. Nah, ia tidak wajib qada, dia tidak hanya wajib qada, dia tidak wajib qada karena lupa ya, karena dia tidak wajib qada dan tidak pula wajib kafarah. Karena dia lupa, bukan sengaja, tidak wajib qada dan tidak wajib kafarah. Diriwayatkan oleh
Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man nasiya wa huwa sha'im fa akala aw shariba falyutimma shaumahu fa innama at'amahu Allahu wa saqah." Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang sedang berpuasa, kemudian ia makan dan minum karena lupa, maka hendaknya ia menyempurnakan puasanya. Karena makanan itu adalah rezeki yang diberikan oleh Allah kepadanya. Walaupun makan dan minum karena lupa tidak membatalkan puasa. Apabila Anda melihat orang yang makan dan orang yang minum di bulan puasa, Anda harus mengingatkan dia bahwa ia berpuasa dan saat ini berpuasa. Kenapa Anda tidak berpuasa? Nah, kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, apabila seorang tertelan sesuatu yang terselip di giginya dari sisa-sisa makanan. Tadi malam sahur, ada yang nyelip. Kemudian tanpa sengaja dan tertelan bersama air liur, maka itu tidak membatalkan puasa. Namun, menelan sesuatu dengan sengaja yang bukan makanan. Misalnya kelereng ditelan, uang logam ditelan, seperti orang merokok ditelan. Maka yang demikian itu membatalkan puasa. Imam Nawawi rahimahullah dalam kitab Majmu'nya beliau menyitir perkataan Imam Syafi'i rahimahullah. Imam Syafi'i berkata, bila orang yang berpuasa telah menelan sesuatu yang bukan makanan, seperti uang logam dirham, atau uang logam dinar, atau debu, atau kerikil, atau besi, atau rumput, atau benang, maka itu membatalkan puasa tanpa perbedaan pendapat menurut pendapat kami. Dalam posisi seperti makan dan minum sesuatu, yang dalam posisi seperti makan dan minum. Maksudnya adalah bagaimana seandainya seorang itu melaksanakan sesuatu yang bukan makan, bukan minum, ya, tapi posisinya seperti makan dan minum. Misalnya, menyuntik agar menjaga tetap kenyang. Misalnya suntik vitamin. Nah, maka itu membatalkan puasa. Jadi tidak boleh seorang menyuntik tidak lewat mulut ya, suntik tapi tujuannya apa? Untuk mengenyangkan. Ini tidak boleh. Ini membatalkan puasa. Namun kalau suntikan itu dalam posisi tidak untuk mengenyangkan, maka tidak membatalkan puasa. Yang membatalkan puasa yang kedua, yang wajib kodok saja, adalah muntah dengan sengaja atau alistiqa'ah. Orang yang sengaja membuat muntah atau menjadikan dirinya muntah, maka itu menjadikan puasanya rusak atau batal. Yang sengaja membuat muntah, contohnya, sengaja memasukkan jari-jarinya, misalnya, dalam kerongkongan. Ya, biasanya kalau jari kita masukkan ke dalam kerongkongan ini, kita bisa muntah. Maka kemudian muntah, maka itu batal. Namun bila muntah itu tidak disengaja, tapi karena terpaksa, karena sakit, masuk angin misalnya, maka itu tidak menjadikan puasanya rusak atau batal. Rasulullah SAW bersabda, Man zara'ahul qai'u falaysa alaihi qada'un wa man istaqa'a 'amdan falyaqdi. Barang siapa yang terpaksa muntah, maka padanya tidak wajib qada. Dan barang siapa yang sengaja muntah, maka ia wajib qada. Yang ketiga, yang membatalkan puasa wajib qada dan tidak wajib kafarah adalah haid, nifas, dan melahirkan. Haid adalah darah yang keluar dari seorang wanita yang sudah balik dalam keadaan sehat. Darah haid keluar karena memang bagian dari kehidupan biologis wanita yang subur dan sehat. Dan haid ini terjadi setiap bulan. Sedangkan nifas adalah darah yang keluar pada seorang wanita akibat melahirkan.
haid, nifas, dan melahirkan merupakan hal yang membatalkan puasa khusus bagi perempuan. Jadi jangan laki-laki nanti merasa, oh saya melahirkan. Nah, nggak ada. Bila seorang wanita sedang melaksanakan puasa, kemudian datang haid, maka puasanya batal. Walaupun terjadinya beberapa menit, beberapa detik sebelum tenggelamnya matahari. Nah, demikian juga wanita hamil yang sedang puasa. Kemudian melahirkan, maka puasanya langsung batal. Bagi wanita yang demikian ini, hanya wajib mengganti puasa yang ditinggalkan selama haid nifas. Hal ini tidak dosa, tidak apa-apa. Apalagi haid dan nifas, melahirkan. Karena bukan kehendaknya atau di luar kehendak perempuan. Tapi memang kejadian biologis alami yang pasti dialami oleh perempuan yang sehat dan normal. Diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Seorang Ummul Mukminin ditanya oleh seorang sahabiah. Sahabiah itu mengatakan, "Ma balul haidhi taqdi as-sawma wa la taqdi as-salata." Faqalat, "Aharuriyatun anti?" Qalat, "Lastu biharuriyah, walakinni as'al." Faqalat, "Kana yusibuna dzalika." Afwan, qalat kana yusibuna dzalika. Fanu'maru biqada'is shaum wa la nu'maru biqada'is shalah. Seorang wanita bertanya kepada Sayyidah Aisyah, kenapa wanita yang haid hanya melaksanakan qada puasa dan tidak melaksanakan qada salat? Sayyidah Aisyah bertanya, apakah kamu ini termasuk orang yang menjadi pengikut hawa nafsu? Wanita itu menjawab, aku bukan wanita pengikut hawa nafsu, wahai Ummul Mukminin. Aku hanya ingin bertanya. Maka Sayyidah Aisyah menjawab, kita hanya disuruh untuk melaksanakan qada puasa dan tidak disuruh untuk melaksanakan qada salat. Yang membatalkan puasa yang keempat adalah mengeluarkan mani dengan sengaja. Mengeluarkan mani dengan sengaja selain bersetubuh, itu membatalkan puasa. Mengeluarkan mani dengan sengaja karena mencium istri, kemudian bangkitkan nafsu syahwat, sehingga menjadikan maninya keluar, atau mencumbu istri, atau mengeluarkan mani dengan tangan, itu semua membatalkan puasa. Seorang yang sedang berpuasa, kemudian mengeluarkan maninya dengan sengaja, maka puasanya batal. Baginya hanya wajib qada puasa tersebut. Jadi hanya qada saja. Sedangkan bagi orang yang berpuasa, kemudian keluar mani atau madhi, tidak sengaja, seperti misalnya pandangan yang tidak sengaja, maka tidak membatalkan puasa. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Yang kelima adalah berniat membatalkan puasa. Jadi orang meniatkan membatalkan puasa. Niat adalah salah satu dari rukun puasa. Orang yang berpuasa harus menyertakan niatnya agar puasanya sah. Karena niat adalah rukun puasa. Oleh karena itu, bila orang sedang berpuasa, kemudian ia berniat untuk membatalkan puasa, maka puasanya batal. Sekalipun ia tetap tidak makan, tidak minum, dan tidak melakukan hubungan suami istri. Karena dia apa? Sudah membatalkan niat atau berniat membatalkan puasa. Sudah ditegaskan di awal. Niat adalah rukun puasa. Bila rukunnya rusak, maka rusaklah amal itu. Yang keenam, daripada hal yang membatalkan puasa adalah murtad. Apa itu murtad? Murtad adalah keluar dari Islam. Ketika seseorang keluar dari agama Islam,
maka ia tidak lagi menjadi muslim. Padahal syarat wajib orang berpuasa adalah muslim. Seorang yang bukan muslim tidak wajib baginya berpuasa. Dan bila ia berpuasa, maka ia tidak akan mendapatkan pahala. Nah, maka bila seorang muslim dalam keadaan berpuasa, kemudian dia murtad atau keluar dari Islam, naudzubillah, maka puasanya otomatis batal. Nah, itulah tadi hal-hal yang membatalkan puasa yang wajib qada saja dan tidak wajib kafarah. Apa tadi? Yaitu makan dan minum dengan sengaja. Kemudian yang kedua, muntah dengan sengaja. Yang ketiga, haid, nifas, dan melahirkan. Yang keempat, mengeluarkan mani dengan sengaja. Yang kelima, berniat membatalkan puasa. Yang keenam, murtad. Itulah yang membatalkan puasa. Wajib qada saja dan tidak wajib kafarah. Kemudian berikutnya yang kedua adalah hal yang membatalkan puasa serta wajib qada dan wajib kafarah. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Jumhur ulama berpendapat sependapat bahwa yang diwajibkan qada dan kafarat adalah seorang yang berpuasa Ramadan dan melakukan hubungan suami istri di siang hari Ramadan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Uhilla lakum lailatas shiyamir rafathu ila nisaikum. Al-Baqarah ayat 187. Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan istri-istri kamu. Nah, inilah yang disebutkan oleh kisah sebuah hadis yang panjang yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala bainama nahnu julusun 'inda an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ija'ahu rajulun faqala ya Rasulullah halaktu qala malak qala waqa'tu ala imraati wa ana sha'im ila akhir hadis. Ini selengkapnya saya bacakan artinya hadis ini. Sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, mengisahkan, saat kami sedang duduk bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba seorang laki-laki datang menghadap Rasulullah. Seraya berkata, wahai Rasulullah, aku telah celaka. Maka Rasulullah bertanya, apa yang telah menjadikan dirimu celaka? Ia menjawab, aku telah menggauli istriku pada siang hari Ramadan. Maka Rasulullah SAW bersabda, apakah kamu punya budak yang bisa kamu merdekakan? Nah, kemudian orang miskin ini, ia menjawab, tidak wahai Rasulullah, dia nggak punya budak. Rasulullah bertanya lagi, mampukah kamu berpuasa selama 2 bulan berturut-turut? Ini dikisahkan sahabat ini adalah orang tua. Maka ketika ditanya supaya 2 bulan berturut-turut berpuasa, sanggup apa enggak? Pasti logikanya tidak mungkin. Karena apa? Orang 1 bulan saja enggak kuat. Apalagi 2 bulan. Nah, maka ia menjawab, tidak wahai Rasulullah. Lalu Rasulullah SAW datang membawa sebuah tempat yang di dalamnya ada korma. Seraya bersabda, sedekahlah kamu dengan ini. Nah, Rasulullah SAW memberikan solusi. Orang itu nggak punya apa-apa untuk kafarat. Budak nggak punya, suruh puasa nggak mampu. Maka pemimpin itu begitu. Dia membeli solusi. Yaudah, ini kamu sedekah dengan korma ini. Maka laki-laki itu menjawab, wahai Rasulullah, apakah ada di seluruh Madinah ini yang lebih miskin daripada kami? Maka Rasulullah tertawa.
tersenyum hingga nampak gerahamnya. Seraya bersabda, pergilah dan berikanlah makan untuk keluargamu. Rasulullah menganggap ini lucu gitu ya. Orang tua tapi tidak sanggup untuk menahan nafsu kepada istrinya sehingga melakukan hubungan suami istri di siang hari Ramadan. Ketika disuruh menebusnya dengan kafarah dengan budak, dia nggak punya budak, artinya dia miskin. Ketika disuruh puasa 2 bulan berturut-turut, dia nggak kuat karena sudah tua. Nah, dan ketika dia diberi untuk bersedekah ya, bayar kafarahnya tadi, dia nggak mampu, maka Rasulullah memberikannya. Dan ternyata setelah diberikan gitu ya, tidak ada orang yang lebih miskin di Madinah selain dia, masya Allah. Saat di sini Rasulullah geli, tersenyum jadinya. Itulah tentang hal-hal yang wajib kodok dan wajib kafarah di bulan Ramadan yang membatalkan puasa, yaitu apa? Wajib kafarah dan wajib kodok. Gitu. Ada hal penting yang harus dipahami di sini, bahwa hal-hal yang membatalkan puasa ini bisa membatalkan puasa bila memenuhi syarat-syarat tertentu. Bila syarat-syarat tadi tidak terpenuhi, maka ia tidak membatalkan puasa. Apa itu syarat-syaratnya? Ada 3 syarat. Yang pertama adalah orang tersebut harus tahu atau al-ilmu wa adamul jahl. Apabila seseorang melakukan hal-hal yang membatalkan puasa, sementara ia tidak tahu, maka ini tidak membatalkan puasa. Nah, jadi orang itu tidak tahu kalau hal itu membatalkan puasa. Kemudian dia melaksanakan, maka puasanya tidak batal. Karena apa? Dia tidak tahu. Biasanya yang tidak tahu ini orang yang baru masuk Islam. Ini contohnya. Atau orang Muslim ya, yang tumbuh di masyarakat non-Muslim. Yang tidak tahu tentang hal-hal yang membatalkan puasa. Yang kedua, syarat yang kedua, sukarela dan tidak dipaksa. Al-ikhtiyar wa adamul ikrah. Apabila seseorang melakukan hal-hal yang membatalkan puasa di atas karena dipaksa, maka puasanya sah dan tidak batal. Sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, beliau bersabda, Inna Allah Ta'ala wada'a an ummati al-khota'a wan nisyana wa mastukrihu alaih. Sesungguhnya diampuni untuk umatku kesalahan yang tidak disengaja, lupa, dan karena terpaksa. Yang ketiga, syarat atau catatan yang ketiga. Ingat dan tidak lupa. Az-zikru wa adamun nisyan. Apabila seseorang yang puasa melakukan hal-hal yang membatalkan puasa karena lupa, maka hal tersebut tidak membatalkan puasanya. Namun ketika dia ingat, maka ia melanjutkan puasanya. Puasanya sah dan tidak perlu melakukan qadha puasa. Demikianlah sekilas tentang hal-hal yang membatalkan puasa. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah puasa Ramadan kita. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.